Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan bicara mengenai soal pertobatan, penderitaan, kesengsaraan, malapetaka, dan bencana alam. Apakah kita karena kita berdosa? Jawaban Tuhan jelas tidak. Bencana alam dan lain sebagainya bukanlah suatu hukuman, tetapi kita akan dihukum bila kita berbuat jahat. Berartinya kita tidak mau bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudara, kejahatan kita justru membawa Tuhan datang kepada kita untuk membebaskan kita dari dosa dan mendorong kita untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa itu. Kalau orang jahat bertobat, dia akan selamat, tetapi sebaliknya orang yang baik tetapi kemudian meninggalkan kebaikannya dan berbuat jahat, maka dia akan dihukum. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berpikir bahwa ada banyak penderitaan, ada banyak bencana alam, di mana di situ dikatakan di mana ada bencana, apakah di situ ada karena dosa? Katakan saja kita baru saja juga mendapatkan banyak bencana namanya pandemi COVID-19. Bencana itu sering kali datang dan kita alami, bahkan kita mungkin juga kita menjadi korban bencana itu. Ada bencana alam, contohnya bencana alam seperti misalnya banjir, tanah longsor, lalu juga gunung meletus, dan juga kecelakaan. Ada juga bencana karena sakit, penyakit, dan seterusnya. Apakah di situ ada bencana terjadi karena orang berdosa? Jadi seolah-olah Tuhan itu membiarkan semuanya itu terjadi. Nah, saudara-saudara, dalam kebiasaan, kalau menurut orang-orang Yahudi, bahwa memang bencana itu terjadi karena orang berdosa. Jadi karena dosa-dosa, maka itu terjadi bencana. Dikatakan juga di situ misalnya seperti dikatakan tadi, sudah saya katakan bahwa ada bencana sakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, lalu juga gempa bumi, lalu juga kelaparan, dan seterusnya. Sekali lagi, apakah itu karena orang berdosa, maka orang-orang berdosa lalu ada bencana. Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa bencana-bencana itu terjadi karena orang berdosa. Seperti ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus dan melaporkan orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus ketika mereka sedang beribadat. Apakah karena orang-orang yang beribadat itu berdosa? Bukan karena itu, saudara-saudara. Jelas
di sini antara bencana, antara sengsara, antara penderitaan, antara sakit menyakit, sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan itu karena dosa-dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga menegur mereka yang melapor itu, bahwa seolah-olah mereka lapor bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus dan tertimpa oleh menara Siloam itu karena dosa-dosa mereka. Dan seolah-olah mereka yang tidak tertimpa itu adalah orang yang baik. Ternyata Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa tidak, bukan karena mereka orang berdosa, tetapi orang bisa kena hukuman karena mereka tidak mau bertobat. Itu saja. Jadi jelas sekali di sini saudara-saudara bahwa Tuhan sebenarnya juga tidak menghendaki orang berdosa mati supaya orang berdosa, tetapi Tuhan menghendaki bahwa semua orang itu bertobat dari dosa-dosanya dan memiliki hidup kekal atau hidup abadi di surga. Jadi Tuhan tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk meminta, untuk mendorong kita supaya kita ini bertobat. Seperti dikatakan juga dalam kitab Yehezkiel, dalam kitab Nabi Yehezkiel dikatakan di sini, jikalau orang jahat bertobat dan dari segala dosanya yang dilakukannya dan berpegang pada semua penetapanku serta melakukan keadilan dan kejujuran, pastilah ia akan hidup. Tetapi jika orang baik, jadi saya katakan di sini, tetapi jika seorang yang baik itu berbalik dan dari kebaikannya dan melakukan kejahatan, maka dia akan kena hukuman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk pertama-tama untuk menghukum, bukan. Tetapi untuk mendorong kita semua agar kita ini bertobat dari segala dosa-dosanya, dosa-dosa kita. Tuhan menginginkan kita untuk mengolah diri. Artinya apa? Mengolah diri, memperbaiki diri, dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Jika tidak menghasilkan buah pertobatan, maka seperti diberitakan dalam Injil, seperti buah pohon ara yang tidak menghasilkan buah, tebang saja. Nah, saudara-saudara, jelas di sini Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus itu datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak jatuh dalam hukuman, tidak tertimpa oleh hukuman, tetapi supaya kita ini bertobat dan hidup. Nah, saudara-saudara, Tuhan meminta kepada kita supaya kita ini bertobat dari dosa-dosa kita. Jadi dengan kata lain, hukuman itu menimpa kita kalau kita tidak mau bertobat. Tetapi sebaliknya kalau kita ini bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kita dan memperbaiki diri kita, maka kita akan selamat. Nah, saudara-saudara, kita bisa bertahan dalam kebaikan, dalam kejujuran, dalam kesucian,
Karena apa? Karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan, berbagai-bagai anugerah dan dari Tuhan dianugerahkan kepada kita. Sebagai contoh, misalnya karena sakramen baptis, kita bisa dibersihkan dari dosa-dosa kita diangkat menjadi anak-anaknya dan Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup. Dan juga Tuhan juga memberikan terang Roh Kudus dan berbagai-bagai rahmat dan kekuatan untuk bisa bertahan dalam kesucian, dalam kebaikan. Kalau kita memanfaatkan itu semua, maka kita akan dimampukan untuk Untuk bertahan dalam kekudusan dan menjauhkan diri dari segala dosa-dosa kita. Kita menerima berbagai anugerah dari Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, maka apa yang kita harus lakukan tidak lain dan tidak bukan ialah kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan memberikan segala anugerah dan kekuatan, bahkan melalui sakramen-sakramen yang kita terima, Tuhan membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan dengan demikian kita dekat dengan Tuhan, bahkan bersatu dengan Tuhan lebih-lebih dalam Ekaristi. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita manfaatkan segala anugerah Tuhan itu untuk supaya kita sungguh-sungguh dapat bertahan dalam kesucian dan kebaikan, dan supaya kita juga begitu mudah merasakan bahwa kalau kita berdosa, kita harus segera bertobat dan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Aku memanggil semua orang. Aku memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat. Tetapi jika kamu tidak bertobat, aku akan menghukum kamu. Nah, itu artinya apa, saudara-saudara? Jadi hukuman akan menimpa kita kalau kita tidak mau bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan? Jelas kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mencintai Tuhan, agar dengan demikian kita sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukan kebaikan dan kejujuran, dan selalu didorong untuk segera bertobat bila kita berdosa. Oleh karena itu, kuncinya tidak lain dan tidak bukan ialah mari kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan agar kita sungguh-sungguh dimampukan bertahan dalam kasih, dalam kebaikan, dan dalam iman yang kita miliki. Jadi kuncinya jelas, yaitu mari kita tetap dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, dan kalau kita mencintai Tuhan, kita juga akan selalu merindukan Dia, agar kita sungguh-sungguh tetap dekat dengan Dia dan dimampukan untuk melakukan kebaikan. Kapan kita harus bertobat, saudara-saudara? Jelas kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Seperti dikatakan juga dalam Injil, dikatakan, tetapi jika kamu tidak mau bertobat, kamu akan dihukum. Dan akhirnya kamu tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Maka marilah kita berpikir untuk hidup yang abadi dengan menjauhkan segala kejahatan dan jangan berlambat.
karena kamu tidak tahu kapan hari maupun waktunya Tuhan akan memasukkan kamu ke dalam kebahagiaan abadi. Jelas, jadi kuncinya jelas, yaitu kita mencintai Tuhan, selalu merindukan Dia. Maka saya akan mengajak saudara untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan dengan mengutip kata-kata dari Eni Carrera tentang bagaimana ketika dia menyanyikan satu nyanyian cintanya yang tidak terbatas waktu, yaitu Eni Carrera, dengan mengatakan bahwa kesetiaan yang kumiliki takkan pernah memudar. Cintaku kini hanya untukmu. Jadi saudara-saudara, kita harus mencintai Tuhan tanpa tak terbatas waktu, dan cinta kita hanya untuk Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kita akan pasti mampu untuk bertahan dalam cobaan-cobaan dan tantangan, dan kita akan bisa memasuki kerajaan surga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus kalau kita mencintai Dia. Kesetiaan yang kumiliki takkan pernah memudar. Cintaku kini untuk dirimu, ibarat sungai yang kering tiada air, menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti, walau berjuta godaan mengganggu. Aku cinta kepadamu tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang tak kita bina, pahit manis berdua. Demi cintaku hanya untukmu, demi cintaku hanya untuk dirimu.